Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel saya dan sekarang kita masuk di episode kedua untuk AAS Story. Setelah kemarin bahas serba-serbi tentang aplikasi AAS, kita sekarang masuk ke detailnya. Yang pertama akan kita bahas di video kali ini yaitu tentang cara mencari jurusan untuk berkuliah di Australia. Ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk kalian yang pengen kuliah dengan beasiswa Australia Award, tapi juga beasiswa lain, misalnya LPDP gitu. Karena ketika kalian pengen berkuliah ke Australia itu tentu saja kalian perlu tahu jurusan apa yang mau diambil di kampus mana dan detailnya seperti apa, sehingga kalian bisa menuliskan supporting statement atau personal statement atau apapun istilahnya itu yang akan menunjang aplikasi kalian. Untuk membahas tentang ini, kita akan bersama dengan bintang tamu kita yang sudah lama tidak kita sapa. Selamat datang kembali, Mas Helmi. Halo, terima kasih sudah diundang kembali ya. Iya, setelah agak lama ya, berbulan-bulan tidak nongol. Ya, vakum dengan kegiatan perkuliahan di kampus tercinta Murdoch University. Dan sekali lagi, oh iya, selamat ya. Center kita juga sepertinya akan mendarat ke Murdoch University ini. Tolong ceritakan, kok bisa gitu memilih Murdoch University ya. Iya, sebenarnya pertanyaan ini juga ditanya beberapa teman sebelumnya gitu ya. Ada yang mengira apa karena persyaratan bahasa Inggrisnya gitu. Nah, sebenarnya kalau ngomong persyaratan bahasa Inggris saya tidak mau terlalu pusing sih, karena kalau kita sudah jadi award di AAS, sekalipun IELTS kita masih perlu ditingkatkan, itu nggak masalah ya Mas Hilmi ya. Maksudnya dari pihak AAS tuh memfasilitasi kita untuk belajar lebih tentang IELTS-nya juga kayak gitu, dengan diberi waktu PDT yang sedikit lebih panjang. Jadi kita tidak hanya belajar IEP tapi juga belajar IELTS lagi mendalami gitu. Jadi kalau misal hanya karena masalah bahasa Inggris, menurut saya nggak sih. Dan faktanya adalah standar IELTS di Murdoch, di Master of Education yang mau saya ambil, itu juga sebenarnya tinggi juga. Overallnya minta 6,5, dan tidak ada yang boleh lebih rendah dari 6. Dan itu sebenarnya di kampus-kampus lain pun rata-rata mintanya segitu ya, kalau untuk Master of Ya, Education. kurang lebihnya mirip seperti itu. Kalau teaching ya bisa sampai 7 Nah, atau ada betul. bahkan 7,5 asal. Kalau Iya, teaching. benar. Dan ada bahkan kampus di Australia yang untuk Master of Education-nya minta 6 saja juga ada gitu loh. Tapi saya akhirnya juga tidak mengambil itu. Jadi bukan karena masalah IELTS sebenarnya sih, tapi lebih ke arah apa sih yang mau saya pelajari di kampus itu gitu. Karena waktu itu saya sudah sempat melihat unit-unitnya, mata kuliahnya, ternyata menawarkan apa yang ingin saya pelajari. Itulah yang saya fokuskan, termasuk juga di aplikasinya, karena itu justru jauh lebih meyakinkan. Kalau kita alasannya saya memilih ini karena bahasa Inggrisnya yang saya sudah mencukupi gitu, kayaknya panasnya nggak terlalu ini sih ya, nggak terlalu tertarik. Soalnya mereka ya kalau alasannya itu mah gitu. Ya bisa Terus bisa orang lain juga kan, karena bukan betul, kamu yang saya pilih, tapi ada orang lain juga yang bisa. betul. Dan juga Murdoch lokasinya ada di mana? Ada di Western Australia, ada di Western Perth. Australia, Yang WA, mana itu WA. yang mana itu juga termasuk yang paling dekat dari Indonesia gitu. Jadi untuk orang-orang yang takut homesick kayak saya gini, ini jangan takut gitu loh. Kalau di Western Australia, kalau misalkan mau pulang kampung ke Indonesia, tiketnya tuh saya sudah lihat-lihat Ya, lebih murah. lebih affordable lah ya. Ya 1,5 sampai 2,5 itu sudah dapat itu. Terus mungkin boleh nih Mas Helmi kasih tutorial dong buat teman-teman yang masih bingung kalau mau nyari jurusan tuh gimana sih, apa harus nyari satu-satu di kampus-kampusnya. Sedangkan orang-orang Indonesia ya, orang-orang Indonesia ya nggak semua sih, tapi masih lebih banyak yang tereksposnya tuh hanya ke kampus itu saja. Dan mungkin
di kampus yang diketahui banyak orang tuh belum tentu ada jurusan yang pengen diambilkan. Gimana sih cara tahu kampus-kampus yang lainnya? Boleh dikasih tutorialnya mungkin Mas Helmi? Oke. Sebenarnya ini informasi sudah lama ada dan beredar di muka bumi ini ya, terutama di Australia tercinta ini sekarang ya. Hanya ya kayaknya saya hanya share sedikit aja, nggak banyak. Ya mungkin cuman brief aja singkat gitu. Oke, jadi basically dari Australia sendiri sudah menyediakan satu website khusus yang mana itu menjadi directory. Kita boleh dibilang semacam katalog untuk mencari jurusan-jurusan yang ingin kita ambil sekiranya mau berkuliah ya di sini di Australia. Mungkin saya langsung share screen aja sendiri ya. Jadi website itu namanya CRICOS. CRICOS ini singkatan Commonwealth Register of Institutions and Courses of Overseas for Overseas Students. Jadi pada dasarnya adalah website ini seperti daftar universitas dan jurusan-jurusan yang ada di Australia. Tulisannya CRICOS ya, CRICOS, yes. Dan untuk alamatnya sendiri ada di secara gampangnya Google saja CRICOS kayak gitu. Itu lebih langsung sudah pasti kelihatan. Nah, ini tampilan halamannya sudah saya buka. Pada dasarnya yang ada di tampilannya adalah yang gampang yang dilihat pertama adalah ada dua menu besar ya. Menu pertama sebelah kiri adalah menu courses yang mana itu bisa kita pakai untuk nyari course atau boleh bilang jurusan kuliah yang kita mau. Dan yang kedua di sebelah kanan adalah institution search yang mana kita mencari kampus yang kita mau. Untuk di courses ini kita diminta untuk memasukkan state yang mana itu adalah negara bagian. Nah, jadi untuk saya dan juga Mbak Novi yang di Western Australia, state-nya adalah Western Australia seperti yang saya tampilkan di sini, benar. Nah, ini nanti petanya ada peta kecil di sebelah kiri itu yang akan di highlight gitu. Jadi ketika kita pilih Western Australia, peta kecilnya akan meng-highlight di bagian Western Australia. Oke, contoh lain kalau saya pilih Tasmania, hanya pulau Tasmania kecil di bawah yang ter-highlight. Kita pakai punya Mbak Novi aja ya, contoh ini boleh. Ini anggaplah kita tidak tahu nih mau ke state mana. Kita tidak tahu ke state mana, tapi kita tahu ya, saya mau education, yes, saya mau ambil education, contohkan seperti itu. Oke, course name-nya untuk pencarian awal-awal kita bisa tulis langsung saja education, contoh. Dan kemudian type of course-nya, ketika klik di sini akan ada banyak pilihan, ya tergantung mau pilih yang mana. Ya ada diploma, ada associate degree, ada bachelor, ada certificate sampai 4 diploma saja. Bahkan sampai doctoral degree dan lain-lainnya ada. Junior secondary studies pun ada, bahkan kindergarten pun ada. Contohnya Mbak Novi punya kita di master degree coursework ya Mbak ya. Ya. Yang lain kosongin dulu. Dan bisa langsung kita cari tombol paling di kanan bawah adalah start search. Oke. Nah, keluarlah daftar panjang para universitas yang menyediakan course Master of Education sesuai dengan yang kita cari coursework tadi. Pertama di sini ada UTS yang menyediakan UTS, ada Charles Darwin, ada Flinders. Oke, terus kemudian ada education yang lain, ada education yang mana ini education yang Mbak Novi nih ada nih Murdoch University nih ada tertera. Yes. Kemudian di bagian bawah dari list ini ada nomor untuk halaman. Jadi ini masih banyak lagi sebenarnya nih. Dan jadi masih bisa diklik lagi. Ini kan kita di halaman 1. Iya. Halaman 2. Listnya masih panjang ya? Masih panjang, masih banyak. Ini ada lagi. Ada University of Western Australia, ada Edith Cowan, ada James Cook, dan ada Australian Catholic University Limited, mungkin belum pernah dengar, dan juga ada Alpha Crucis University College, mungkin belum pernah dengar juga, yang saya juga baru dengar. Keren banget. Terus ini dipakai buat apa? Nah, sebenarnya list ini adalah dia memperlihatkan bahwa course yang kita mau tersedia di banyak universitas ini. Nah, kita bisa klik di salah satu. Kita bisa klik di salah satu listnya. Oke, contohnya ini ya Murdoch ya, kembali Murdoch. Tampilannya adalah ketika tadi kita sudah klik daftar itu akan menampilkan judulnya adalah Murdoch University Master of Education. Kemudian di bagian bawahnya adalah ada 4 tab. Jadi tab pertama itu adalah course detail. Course detail yang mana itu berisi course name seperti tadi. Dan juga ada CRICOS code. Nah,
Nah, ini bisa di-copy ke website dari si kampus tadi supaya bisa langsung menuju ke halaman si course-nya tadi. Oke. Ini ya, coba saya copy ya. Saya copy. Nah, bahkan di dalam sini pun sudah ada rinciannya. Field-nya apa? Field-nya education, narrow field-nya curriculum education studies, detailed field education studies, course level, foundation studies, work component, Nah, ini nanti yes, bahkan sampai tuition juga ada. Duration-nya juga ada nggak sih itu Mas Helmi? Duration-nya ada, di sini tertulis adalah tapi dalam bentuk minggu ya di sini. Week ya. Adalah 104 minggu. Yes, 104 minggu ya, kurang lebih berapa itu 104 minggu? 2 tahun. 2 tahun ya 2 tahun lah. Ya, around that. Itu Kemudian juga ada tab perlu disimpan ya, supaya nanti kalau pas ngisi aplikasi itu juga diminta termasuk tadi duration, terus detail field-nya dan lain-lain, course name gitu. Nah, ada tab berikutnya adalah course location, yang mana ini menjelaskan di mana tempatnya, universitasnya di mana. Kemudian ada institution details, dan ini ada alamat website-nya yang bisa langsung kita rujuk. Nah, ini Murdoch ini, jadi kita bisa langsung rujuk. Ini kalau ini bisa klik kanan dan open link in new tab seperti itu supaya kita bisa langsung lompat dari situ. Kita ngecek nanti yang di dalam sini, code yang tadi, cek di dalam website itu ada atau enggak kayak gitu. Oke, ini saya coba open link in new tab dulu ya. Nah, ini masuk seperti inilah, masuk dia ke websitenya Murdoch. Jadi ketika kita paste code yang tadi, ya yang sudah saya copy tadi, kemudian kalau kita search akan langsung keluar di situ postgraduate master of education course bla 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 bla. Secanggih itu, wow. Jadi nggak perlu ngecek satu-satu ya. Nggak usah. Bisa langsung cari Master of Education di Craigcos, nanti langsung muncul dari berbagai kampus. Nah, itu untuk penggunaan courses tadi. Nah, saya balik lagi terus kemudian saya bahas yang institution search-nya, yang menu keduanya. Oke, dari institution search ini ia hanya merujuk ke kampus. Yes, satu university. Benar. Seperti tadi mirip. Kalau kita tidak tahu state-nya, kita bisa kosongkan. Nah, institution name-nya, mungkin tiba-tiba teman-teman tahu nih, ada iklan-iklan di YouTube atau di iklan-iklan di Google tiba-tiba muncul namanya Deakin University. Dan kalau kita start search, langsung di sini keluar namanya, dan juga ada 3 tab ya, ada 3 tab di situ. Pertama institution details, kontak details, kemudian list of courses offered by institution. Jadi daftar jurusan-jurusan kuliah yang ditawarin. Untuk ini sendiri di institution detailsnya semua tertera di situ, dari sampai lokasi, sampai portalnya, sampai kan nama websitenya juga ada. Dan kemudian enaknya adalah di sini ada list of courses offered by institution, ada daftar jurusannya, jadi bisa langsung dicek di situ. Kalau saya mau ke Deakin, saya mau milih yang mana, biomedic science atau business atau civil engineering, seperti itu ada semua di sini. Seperti tadi ya, karena ini list, jadi ada di bawah list ada nomor-nomor page yang bisa kita akses lagi. Kita bisa pilih sampai yang 13 banyak ya, ada sekitar 254 rows, jadi 254 course yang disediakan oleh Deakin University. Wow. Oke. So ya, kurang lebih secara dasarnya seperti itu. Ini sudah lebih praktis ya, lebih praktis lagi. Betul. Ini berdasarkan pengalaman juga. Jadi nggak ada lagi tuh nge-type satu-satu di Google jurusan education atau jurusan di Australia. Wah, setahun nyari nggak selesai. Gitu. Silahkan mencoba, silahkan nanti mencari sesuai dengan passion dan keinginan kalian. Mau jurusannya ambil apa, dan mau lihat gambaran unit-unit yang akan dipelajari seperti apa, itu juga bisa dicek di masing-masing kampus ya. Setelah kalian buka Craigcos itu nanti silahkan dibaca detailnya, ditelaah baik-baik, baru diputuskan mau kemana.
Jadi kalau sudah memutuskan, nanti akan lebih gampang untuk bikin supporting statement-nya. Iya, dan saya kurang tahu dari tingkat aksesibilitas, apakah Kraekos ini cukup aksesibel atau bagaimana menurut Mbak Raffi? Pengalaman kemarin memakai Kraekos, website Kraekos sih aksesibel pakai NVDA ya. Kalau pakai JAWS mungkin sama juga sih, tidak akan jauh berbeda. Menu-menunya itu terbaca dengan baik gitulah. Jadi kalau misal yang tadi ada core search kayak gitu tuh nanti di tab langsung muncul ke bagian yang buat ngetiknya. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Terima kasih Mas Helmi sudah berbagi tutorialnya. Aman, Semoga santuy, bermanfaat santuy, untuk aman. teman-teman yang sedang mencari jurusannya. Sik, Semoga jangan tidak pusing-pusing bingung lah. lagi. Biar lebih cepat. Dan ya, semangat untuk teman-teman yang mau mendaftar tahun depan. Semoga sukses dengan aplikasinya. Kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mau disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa. Dadah, semoga sukses semuanya.